Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 141 sampai bab 150. Ivan melihat sekeliling dan berjalan ke dalam sambil berbicara. Segera, dia melihat kantor manajer. Jadi, Anda Tuan Muda Taylor. Biarkan saya memberitahu manajer kami. Sonia mengerti dan berkata, tidak perlu untuk itu. Aku sudah menemukannya. Bukankah ini kantor manajer, Nona cantik? Kamu mengurus urusanmu sendiri. Aku bisa masuk sendiri. Ivan tersenyum, berbalik, dan memerintahkan pengawalnya. Tunggu aku di pintu masuk. Setelah dia selesai berbicara, dia mendorong pintu terbuka, masuk, dan segera menguncinya. Kenapa kamu tidak mengetuk? Selena bertanya dengan kepala tertunduk saat dia sibuk dengan pekerjaan. Ketika dia melihat ke atas, dia terkejut. Ivan Taylor, mengapa kamu di sini? Selena tidak memiliki perasaan khusus untuk Ivan. Bertahun-tahun yang lalu, kakek marah dan khawatir tentang reputasi keluarga Taylor ketika dia mengusir seluruh keluarganya dari keluarga Taylor. Selena tidak menyalahkan kakeknya untuk ini. Tuan tua memberitahunya secara rahasia bahwa begitu dia mengambil keputusan dan menggugurkan anak itu, dia bisa segera kembali ke keluarga Taylor. Namun, dia sangat keras kepala dan bertekad untuk melahirkan anak itu. Bagaimanapun, itu adalah kehidupan dan adalah anaknya sendiri. Anak itu tidak bersalah. Tuan tua hanya mengusir keluarganya dari keluarga Taylor. Tetapi itu tidak berakhir di sana. Beberapa perusahaan tidak berani mempekerjakan Selena dan itu semua karena Ivan yang saat ini berdiri di depannya. Tidak bisakah aku datang dan mengunjungimu tanpa alasan, sepupu? Ivan tertawa dan melihat desain kantor. Terlihat bagus. Kantor ini cukup besar dan desainnya terlihat bagus. Saya sedang bekerja. Silakan pergi jika Anda tidak memiliki bisnis di sini. Apakah saya perlu memanggil keamanan untuk mengusir Anda? Selena memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan duduk kembali di kursinya. Hei, sepupu. Apa yang kamu katakan? Kami adalah keluarga dan aku sepupumu. Kami sering bermain bersama ketika kami masih kecil. Ingat, Ivan memainkan kartu hubungan keluarga sebelum berkata, baiklah, saya akan berhenti berbelit-belit. Perusahaan Anda bertanggung jawab atas proyek lingkungan kelas atas di South Hill Real Estate, kan? Dan Anda tahu bahwa keluarga Taylor mengerjakan bahan bangunan bisnis. Jadi, saya harap kita bisa bekerja sama demi keluarga Taylor. Ivan tersenyum percaya diri dan melanjutkan. Saya percaya bahwa Anda sebagai sepupu saya tidak akan menolak. Lagi pula, selama kita dapat bekerja sama dengan baik, kita dapat membantu keluarga Taylor membangun dirinya sebagai keluarga bangsawan kelas 2 di Eastfield. Selena terdiam dan wajahnya menjadi gelap. Baru beberapa hari sejak perusahaan real estate kami mendapatkan sebidang tanah. Anda harus memiliki jaringan yang sangat andal untuk mengetahuinya begitu cepat. Hei, sepupu, dengarkan dirimu sendiri. Aku yakin bukan hanya aku yang datang kepadamu beberapa hari ini. Keluarga lain yang membuat bahan bangunan akan datang juga. Ivan tersenyum dan melanjutkan dengan percaya diri. Namun, saya percaya bahwa kebanyakan dari mereka akan datang dan pergi dengan sia-sia. Kamu begitu yakin bahwa kamu tidak akan pergi dari sini dengan sia-sia? Selena tertawa dan berkata, sepupu, aku khawatir kamu masih belum menyadari hal ini tetapi setelah kamu mabuk tempo hari, kakek dan ayahmu tahu bahwa aku bekerja di Drakes. Mereka bahkan mengingatkanku untuk bersabar dan bersikap adil tentang kerja sama antara Taylor dan Drake. Mereka takut itu akan dibenci oleh orang lain. Mereka meminta saya untuk hanya melihat ini setelah saya menstabilkan pekerjaan saya di sini. Selena tersenyum dingin dan melanjutkan. Kamu pasti sudah tahu bahwa aku pernah menjadi manajer pengadaan di sini dan kamu ingin kesempatan untuk tampil. Kamu ingin mendapatkan proyek besar untuk mengamankan posisimu di hati Tuan Tua Taylor, kan? Sayang sekali, bahwa kita tidak bisa bekerja sama kali ini. Iwan tertawa. Selena, kamu benar. Aku ingin menstabilkan posisiku di keluarga Taylor. Lagi pula, aku akan mewarisi harta keluarga Taylor. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu, Nona. Jadi, dengarkan. Aku ingin mendiskusikan proyek besar ini. Ivan berhenti sejenak dan melanjutkan. Namun, kamu salah menebak kali ini.
Kakek yang memintaku untuk datang ke sini. Kamu tidak akan melanggar kata-katanya, kan? Kamu tidak akan tidak menghormati keluarga Taylor, kan? Kakek memintamu untuk datang ke sini. Itu tidak mungkin. Selena mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tentu saja, aku di sini bukan untuk diriku sendiri. Aku di sini untuk keluarga Taylor. Aku juga di sini sebagai kuasa kakek untuk menandatangani kontrak denganmu. Wajah Ivan dipenuhi dengan senyum lebar dan berkata kepada Selena, tentu saja, saya menjadi perhatian. Agar Anda dapat maju lebih jauh dalam keluarga Drake, saya tidak akan mempersulit Anda dalam pembagian keuntungan. Mustahil. Wajah Selena menjadi gelap. Kau pasti berbohong padaku. Kakek berkata bahwa dia tidak akan memaksaku untuk bekerja sama dengan keluarga Taylor ketika aku baru saja mulai bekerja di sini. Jika Drake mengetahuinya, Drake akan kehilangan kepercayaan padaku. Lagi pula, Selena tahu betul karakter keji Ivan. Sangat mungkin bahwa dia berbohong demi keuntungan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meneleponnya sekarang. Aku tidak perlu berbohong padamu tentang hal-hal seperti ini. Ivan tertawa dan melanjutkan. Kamu harus yakin dalam hatimu bahwa Tuan Tua telah lama berharap bahwa keluarga Taylor akan bangkit menjadi salah satu keluarga bangsawan kelas 2. Ini adalah kesempatan besar untuk membuat kita menjadi yang pertama, keluarga aristokrat kelas. Apakah menurutmu dia akan melewatkan kesempatan ini? Ekspresi wajah Selena terus menggelap saat dia mendengar ini. Dia sangat jelas bahwa godaan untuk menjadi keluarga bangsawan kelas 2 sulit untuk ditolak. Jika proyek ini tidak terlalu besar, Tuan Tua tidak akan peduli dan akan membuat rencana jangka panjang lainnya sebagai gantinya. Namun, tidak mengherankan bahwa Tuan Tua itu tergerak oleh proyek besar yang dapat membawa keluarga Taylor menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Sepupu, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk keluarga kita. Kamu, sebagai bagian dari Taylor, harus memihak keluarga kita. Setelah selesai berbicara, Ivan mengambil sekitar 200.000 uang tunai dari tasnya dan meletakkannya di meja Selena. Anggap ini sebagai bagian dari komisimu. Bagaimanapun, putrimu butuh uang untuk belajar, meski gajimu tinggi. Masih ada waktu sebelum mereka membayar gajimu, kan? Lagi pula semester baru akan segera dimulai. Aku tidak ingin putrimu menunggu 1 tahun lagi, kan? Ketika Ivan melihat bahwa Selena tetap diam dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia tersenyum dan melanjutkan. Uang kecil ini tentu tidak cukup. Saya yakin Anda akan mengharapkan lebih dari ini untuk proyek sebesar ini. Saya sedang berpikir bahwa aku harus mengusir Jack dari rumah kita ketika dia tidak bisa membayar kompensasi 10 juta pada hari ulang tahun Tuan Tua, dan menyelesaikan masalahku dengannya nanti di tempat lain. Namun, sepertinya ada solusi yang lebih baik. Ivan menyarankan agar dia tidak mengusir Jack dari keluarga jika Selena setuju untuk menandatangani kontrak dengan Taylors. Selena langsung marah. Ivan Taylor, apa yang kamu coba katakan? Bukankah kita setuju bahwa kita akan menyelesaikan masalah itu dengan kompensasi 10 juta? Kamu bisa mengusirnya dan tidak mengakuinya sebagai suamiku jika dia tidak bisa memikirkannya, uangnya, dan hanya itu. Ivan tersenyum dingin. Selena, kamu terlalu naif. Dia seharusnya bersujud kepadaku dan diusir dari keluarga Taylor jika dia tidak bisa mendapatkan sejumlah uang. Pada saat itu, dia tidak akan menjadi suamimu dan tidak akan memilikinya. Ada hubungannya dengan kita. Aku akan meminta seseorang untuk memukulinya dan aku akan melakukan apa yang aku mau. Ivan berhenti sebelum melanjutkan. Saya tahu bahwa Anda berhati lembut dan Anda pasti akan merasa kasihan padanya. Saya punya saran untuk ini. Jika Anda menandatangani kontrak dengan saya akan membatalkan kompensasi 10 juta. Saya bahkan bisa memberimu 20 juta untuk membantu Jack membayar 10 juta hadiah pertunangan. 10 juta sisanya adalah untuk dia membelikan Tuan Tua hadiah untuk Taylors untuk menerimanya. Tawaran yang dilontarkan Ivan memang sangat menggiurkan dan Selena pun tergiur. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menjanjikan ini padamu. Aku tidak bisa melakukan ini sebagai anggota Departemen Pengadaan Grup Drake. Jika Nona tanya tahu tentang suap ini, dia akan kecewa. Aku tidak bisa mengkhianati kepercayaannya padaku. Dan Jack, sepupu. Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu masih bertingkah mulia saat ini? Kamu harus mengerti. Uang yang aku berikan kepadamu dapat memberimu dan suamimu kehidupan yang baik. Itu juga akan membantu Jack mendapatkan pengakuan keluarga Taylor. Jika kalian tidak dapat menghasilkan 30 juta dalam 20 hari ke depan,
Jack harus keluar dari keluarga Taylor dan orang tuamu akan menolak untuk menerima menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu ini. Ivan tersenyum. Aku khawatir hanya orang idiot yang akan membuat keputusan seperti ini. Jangan khawatir. Jack sudah mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan ini sebelum ulang tahun tuan tua dan aku percaya padanya. Selain itu, dia pengawal keluarga Drake dan menerima gaji bulanan 20 juta. Ibuku juga menjadi lebih baik padanya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Selena masih sangat tegas dengan pendiriannya. Sebagai pribadi, kita harus memiliki garis bawah. Saya telah merana melalui 5 tahun kesulitan ini dan sekarang setelah Jack kembali, anak saya memiliki seorang ayah. Baik Jack dan saya memiliki pekerjaan dan saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi lebih baik. Jangan, apakah kamu tidak ingin mendapatkan pengakuan dari tuan tua, ayah, dan seluruh keluarga Taylor? Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Ivan. Menurutnya, Selena benar-benar telah membuat keputusan yang sangat bodoh. Kamu harus tahu bahwa kamu dapat menggunakan pekerjaanmu saat ini untuk mendapatkan pengakuan Taylor. Kamu bisa menjadi kaya dan menjalani kehidupan yang baik. Mengapa kamu menolak tawaran yang mengubah hidup ini? Tuan tua akan tidak senang jika kamu melakukan ini. Selena terdiam sejenak dan berkata, saya percaya bahwa tuan tua akan mendukung pilihan saya. Dia saat ini dibutakan oleh keinginannya untuk menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Saya percaya bahwa dia akan mengerti bahwa pilihan saya adalah yang benar di dunia, jangka panjang. Saya perlu memiliki prestasi di grup Drake dan membangun kepercayaan Drake pada saya. Saya percaya bahwa akan ada peluang lain bagi kami dan keluarga Taylor untuk bekerja sama. Selena berhenti sejenak di sini dan melanjutkan dengan serius. Sepupu, ada pepatah. Tergesa-gesa akan merusak segalanya. Bahkan jika keluarga Taylor memiliki bahan bangunan berkualitas tinggi. Apakah Anda yakin kami dapat menangani proyek sebesar itu? Lagi pula, ini baru hari kedua saya bekerja di sini. Apa yang akan dipikirkan orang luar jika aku menandatangani kontrak dengan Taylor begitu cepat? Semua mata tertuju padaku sekarang. Ivan setuju dengan Selena. Namun, agar dia menandatangani proyek besar ini dan menstabilkan posisinya di hati tuan tua, dia tersenyum, baiklah. Aku tahu aku mempersulitmu. Bagaimanapun, ini adalah hari keduamu bekerja. Bagaimana dengan ini? Aku akan datang beberapa hari dari sekarang. Namun, bukankah kamu menandatangani kontrak dengan pemasok bahan konstruksi lainnya? Oke. Sudut mulut Selena berkedut saat wajahnya menjadi gelap. Ivan, aku seharusnya menjelaskannya padamu. Tidakkah kamu mengerti bahwa ini bukan tentang waktunya? Ini tentang prinsip. Bukankah kita harus mempertimbangkan keuntungan jangka panjang keluarga Taylor dan tidak terburu-buru? Hei, tuan tua berani menawarkan karena dia yakin dengan kualitas bahan konstruksi keluarga Taylor. Anda salah satu dari Taylor sehingga Anda tahu betul kualitas bahan konstruksi kami. Kami selalu menjaga reputasi kami bersih, kan? Bagaimanapun, Anda harus bekerja dengan perusahaan. Bekerja dengan kami tidak ada bedanya. Selain itu, Anda harus lebih percaya pada keluarga Anda sendiri. Ivan tersenyum dan ketulusannya semakin terlihat. Selena ragu karena apa yang dikatakan Ivan memang benar. Jika dia bisa mengawasi gosip Drake Group di belakangnya, dia mempercayai kualitas materi Taylor Group. Selena, setuju saja, 200.000 ini hanya tanda penghargaan dan 20 juta lagi sedang dalam perjalanan. Aku akan memaafkan Jack dan kamu tidak perlu membayarku kembali. Simpan 10 juta untuk dirimu sendiri. Aku juga akan memberimu 10 juta lagi untuk Jack untuk menyiapkan hadiah tuan tua. Maka itu tidak akan terlihat buruk bagi kalian berdua. Yang terpenting, keluarga Taylor akan memperlakukanmu dan Jack dengan lebih baik. Jadi, mengapa kita tidak melakukannya? Ini kesepakatan yang luar biasa. Bagi mereka yang bergosip di belakang kami dapat membuktikan diri dengan standar kualitas kami. Keandalan akan menjadi cara terbaik untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra terbaik untuk bekerja sama. Lidah perak Ivan dilepaskan secara maksimal pada saat itu. Saya ingin memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan. Tolong ambil uang itu kembali karena saya tidak akan mengambil uang Anda bahkan jika kita bekerja sama. Selena melihat uang di atas meja sebelum berkata, kamu harus jelas dari orang seperti apa aku ini. Aku tidak akan setuju untuk membeli kemitraan dengan uang. Selain itu, kami akan menyiapkan kompensasi 10 juta dan 10 juta untuk kakek, sekarang. Paling buruk, Jack dapat meminta uang muka 1 bulan dari nona tanya. Adapun uang untuk ibuku, kita bisa menyelesaikannya nanti.
Kamu, Ivan sangat marah saat dia datang dengan penuh percaya diri. Dia bahkan meyakinkan tuan tua untuk menunggu kabar baiknya karena dia yakin akan mendapatkan proyek dan menandatangani kontrak. Dia tidak tahu bahwa Selena akan membutuhkan waktu untuk memikirkannya dan akan menolak sejumlah besar uang. Oke, Selena, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Ivan menghela nafas, memasukkan uang itu ke dalam tasnya dan hendak pergi. Namun, dia berhenti ketika dia sampai di pintu dan tersenyum pada Selena. Kamu selalu bisa meneleponku jika kamu berubah pikiran. Selena meliriknya. Jangan panggil aku Selena. Aku tahu apa yang kamu lakukan pada keluargaku dalam 5 tahun terakhir di belakangku. Orang jahat sepertimu tidak pantas memanggilku dengan nama depanku. Sepertinya kamu masih ingin aku memanggilmu Nona Taylor. Atau, brengsek. Ivan tertawa dan melangkah keluar dari kantor. Bertahun-tahun yang lalu, Selena bersikeras untuk melahirkan anak itu dan dia mengabaikan bujukan Taylor. Karena kekeras kepalaannya, Ivan akan memanggil Selena Naklehead setiap kali mereka bertemu. Kali ini, dia tidak akan memanggilnya sebagai Selena jika dia tidak harus menerima kebaikannya. Sonia dan Felicia mulai bergosip di pojokan setelah Ivan masuk ke kantor Selena. Sonia, tahukah kamu siapa itu? Dia sangat arogan sehingga dia langsung pergi ke kantor. Dia bahkan membawa pengawal. Felicia melihat ke kantor sebelum bertanya pada Sonia. Sonia tersenyum dingin. Siapa itu? Dia tuan muda dari keluarga Taylor. Ivan Taylor. Dia salah satu playboy. Dia mengelola grup Taylor sekarang dan telah menipu uang perusahaan. Betulkah? Felicia mengerutkan kening. Lalu kenapa dia ada di sini? Aku mendengar bahwa Ivan berada di sisi buruk Selena karena dia telah melawannya sejak dia dipaksa keluar dari keluarga Taylor. Kurasa aku tahu, Ivan ada di sini hanya 2 hari setelah Selena menjadi manajer pengadaan. Jelas bahwa dia ingin Selena menandatangani kontrak dan memberikan proyek besar ini kepada keluarga Taylor. Mata Felicia menjadi cerah dan melanjutkan. Jika itu masalahnya maka itu luar biasa. Bukankah itu berarti dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai manajer? Jika saya melaporkan ini kepada manajer umum dan nonatanya, wanita ini akan selesai untuk selamanya. Dia akan harus berhenti dari pekerjaan dan pergi. Ya, jika dia mengalokasikan beberapa proyek kecil untuk keluarga Taylor beberapa bulan ke depan, kita mungkin sekarang mengetahuinya dan keluarga Drake mungkin hanya menutup mata untuk itu. Lagi pula, mereka memang dalam bahan konstruksi. Namun, dia baru saja mulai bekerja. Terlalu jelas bahwa dia menyalahgunakan kekuasaannya jika dia memberikan proyek sebesar itu kepada keluarga Taylor sekarang. Sonia sangat senang karena semua orang menunggu Selena untuk mengacau. Mereka tidak menyangka bahwa kesempatan itu datang begitu cepat. Keduanya menunggu Selena untuk mengacau tadi malam. Tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, dia meninggalkan kesan yang sangat baik di depan para karyawan. Sonia mendengar diskusi antar karyawan tentang Selena pagi ini ketika dia masuk kerja. Ada yang bilang suaminya tampan, kaya, dan jago berkelahi. Beberapa dari mereka memuji Selena karena menunjukkan perhatian kepada bawahannya dan bahkan memujinya karena berdiri tegak ketika Sean Logan ingin mentraktirnya makan. Mereka mengetahui bahwa dia tidak korupsi karena dia tidak menerima suap dari orang lain. Ini membuat Sonia dan Felicia sangat marah. Mereka bermaksud menjebak Selena. Sebaliknya, mereka gagal dan merasa seolah-olah mereka telah membantunya membangun citra yang baik. Ya, kesempatan kita ada di sini dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita akan menunggu dan mengeksposnya setelah mereka menandatangani kontrak. Sonia sangat senang. Dia merasa bahwa pengejarannya untuk posisi manajer akan segera berakhir. Pada saat ini, mereka melihat Ivan keluar dari kantor dengan marah. Ekspresi wajahnya mencerminkan ketidakbahagiaannya. Pertimbangkan Sesku. Dia hanya tidak mau menandatangani kontrak dengan kita. Ivan berbalik dan memandang kantor dengan jijik. Dia berpikir dalam hati. Selena Taylor. Jika kamu tidak menandatangani kontrak denganku, aku tidak akan memudahkan Jack pada hari ulang tahun kakek. Aku akan membunuhnya jika dia tidak bisa mendapatkan uang dan diusir dari rumah. Tuan muda Taylor, apakah Anda berencana untuk pergi? Tanpa diduga, Sonia berjalan maju sambil tersenyum. Sebagai supervisor, saya pikir saya bisa berbicara dengan Anda secara pribadi. Bicara denganmu. Ivan mengerutkan kening dan menilai wanita di depannya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan setelan kantor dan rok profesional, dan mengenakan kacamata. Dia tampak pintar dan mampu. Ivan melihat dengan cermat dan menemukan bahwa dia tampak cukup cantik. Ya, saya supervisor di sini dan saya cukup berpengaruh. Sonia tersenyum dan melanjutkan.
Ada begitu banyak orang di sini. Mengapa Anda tidak datang ke kantor saya dan berbicara di antara kita sendiri? Tentu, Ivan diam-diam senang ketika mendengar ini. Jelas bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya jika dia bersikeras agar mereka berdiskusi secara pribadi. Apakah wanita cantik ini memperhatikannya? Akan menyenangkan jika itu masalahnya. Mereka dengan cepat memasuki kantor Sonia dan dia mengunci pintu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Ivan tersenyum dan duduk di sofa di sampingnya. Tuan Muda Taylor, jika saya membuat asumsi yang benar, Anda pasti berada di sini untuk proyek yang berlokasi di South City, kan? Sepertinya banyak orang tahu bahwa perusahaan kami memperoleh sebidang tanah itu. Sonia tersenyum dan menyajikan secangkir air untuk Ivan. Kami semua orang pintar jadi saya tidak akan bertele-tele. Keluarga Taylor selalu berkecimpung dalam bisnis bahan bangunan dan kami memiliki reputasi yang baik dalam bidang bisnis ini. Sepupu saya adalah manajer Anda. Saya sudah telah memikirkan kerjasama antara kedua perusahaan sejak dia adalah manajer departemen pengadaan di sini. Akan lebih baik jika kita ditunjuk untuk setengah proyek. Siapa yang tahu bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Saya merasa dia acuh tak acuh dan tidak ingin mengamankan proyek saya. Dia menyebutkan bahwa dia takut dengan gosip dari karyawan ini, perusahaan. Ivan mengungkapkan pikirannya secara terbuka dan dia jelas marah. Bagaimanapun, dia berjanji pada tuan tua bahwa dia akan berhasil mendapatkan kontrak. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada tuan tua bahwa dia tidak mengerti? Bahkan jika Selena berubah pikiran di masa depan, masih akan memalukan baginya untuk kembali hari itu dengan tangan kosong. Dia tidak setuju. Bagaimana mungkin? Sonya terkejut. Jika kontrak ini tidak ditandatangani, bagaimana dia memiliki kesempatan untuk menurunkan Selena dari posisinya? Dia memikirkannya dan berkata, dia seharusnya tidak melakukan itu. Mungkin saja kita melakukan bisnis dengan sembarang perusahaan. Selain itu, Anda juga menekankan bahwa bahan konstruksi grup Taylor berkualitas tinggi. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah dia masih menganggapmu sebagai keluarganya? Aku akan setuju dalam sekejap. Dia mungkin masih menyimpan dendam pada kita ketika kita mengusirnya dari keluarga Taylor. Wanita itu picik. Iwan menghela nafas. Kurasa dia membalas dendam padaku. Bagaimana ini mungkin? Saya mendengar kejadian ini terjadi bertahun-tahun yang lalu dan itu adalah kesalahannya. Bukankah benar dia diusir dari keluarga Taylor? Bagaimana dia bisa menyalahkan Anda dan keluarga Anda? Sonia tampak mengerti. Dia memikirkannya dan berkata, namun, karena dia bilang dia akan mempertimbangkannya, masih ada harapan untuk kelompokmu. Setidaknya dia tidak langsung menolaknya. Sonia berhenti sebentar sebelum melanjutkan berbicara. Tuan Muda Taylor, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Di masa lalu, orang-orang yang bertanggung jawab dari perusahaan material konstruksi tidak akan membahas masalah ini secara langsung dengan manajer. Mereka akan menemukan saya, sebagai gantinya, supervisor, dan diskusikan dengan saya dulu. Dengan Anda dapat membuat keputusan sebagai supervisor dan kami dapat menandatangani kontrak. Mata Ivan berbinar dalam sekejap dan berbicara dengan penuh semangat. Nona Neal, saya pasti akan berterima kasih di masa depan jika Anda dapat menandatangani kontrak dengan saya. Saya dapat memberi Anda setidaknya 20 hingga 30 juta. Sonia tersentak saat mendengar ini. Dia benar-benar ingin menerima uang itu. Tetapi supervisor tidak pernah memiliki kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu. Kata terakhir selalu manajer. Oleh karena itu, dia hanya menerima hadiah kecil seperti daun teh selama bertahun-tahun sebagai supervisor. Posisinya telah menghalanginya untuk mendapatkan hadiah mahal. Inilah alasan Sonia ingin menjadi manajer. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi manajer sampai Selena muncul. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Yang banyak, dia berusaha keras untuk tetap tenang. Akan lebih baik jika dia adalah manajernya karena proyek ini akan memberinya banyak uang. Meskipun kontrak masih perlu ditandatangani oleh manajer umum setelah keputusan supervisor, manajer selalu sangat sibuk sehingga dia tidak membacanya dengan benar. Biasanya, kontrak hanya membutuhkan tanda tangannya setelah kontrak siap. Oleh karena itu, manajer departemen pengadaan di perusahaan ini adalah posisi yang bisa menuai banyak keuntungan. Itu tidak banyak. Jika seluruh proyek diberikan kepada keluarga Taylor, kami dapat menghasilkan setidaknya 7 hingga 800 juta. Kami bahkan mungkin menghasilkan 1 miliar jika kami melakukannya dengan benar. Pada saat itu, jumlah uang ini akan menjadi sepotong kue untuk keluarga Taylor. Ivan tertawa.
Saya bermaksud membayar Selena 20 juta sebagai komisi. Sayang sekali wanita ini keras kepala dan gila. Tuan Muda Taylor, saya tidak dapat membuat keputusan akhir tetapi saya dapat membantu Anda menemukan jalan. Sonia memutar matanya dan berkata lagi, apa yang bisa kamu tawarkan padaku? Ivan tidak bisa mempercayainya. Mari kita begini. Pemasok bahan bangunan lain harus datang kepada saya terlebih dahulu. Tugas utama saya adalah berdiskusi dengan mereka dan memilih bahan. Saya akan meneruskannya ke daftar yang difilter kepada manajer sehingga dia dapat melihat lebih jauh ke dalamnya. Saya dapat merekomendasikan keluarga Taylor kepadanya dalam proses ini. Saya dapat mengubah data dari pemasok bahan bangunan lainnya, dan bahkan membuangnya ke tempat sampah. Sonia tersenyum. Jika ini masalahnya, apakah menurutmu aku akan membantu? Dia tidak akan memiliki pilihan lain selain menandatangani kontrakmu setelah aku menyingkirkan data pesaingmu. Jika kamu mendatanginya secara langsung, itu tidak akan diragukan lagi, membuat gosip. Akan berbeda jika saya merekomendasikannya. Tanggung jawab akan ada pada saya. Bagus, idemu sangat bagus. Dia tidak akan takut orang lain bergosip tentang dia jika kita pergi dengan ini. Dia ragu-ragu karena dia orang yang sangat berbakti dan dia tahu bahwa ini adalah ide tuan tua. Dia tidak akan ragu jika kamu menjadi kambing hitam. Aku sangat memahaminya. Akan ada peluang sukses yang tinggi seperti ini. Ivan sangat gembira, tapi apakah dia tidak akan menyadari bahwa ada yang salah jika kamu menyingkirkan pesaing lain? Sonia mengerutkan kening lalu menjawab, bagaimana dengan ini? Saya akan menghentikan pemasok yang lebih kompetitif dari perusahaan Anda. Saya akan berbohong kepada mereka tentang menyerahkan proposal mereka. Pada akhirnya, saya hanya akan menyerahkan proposal dari keluarga Taylor dan pesaing kecil lainnya. Dengan begitu, dia tidak punya pilihan selain memilihmu, kan? Mata Iwan berbinar. Dia berdiri dan berbicara dengan penuh semangat. Tentu, idemu sangat bagus. Dengan cara ini, Selena tidak akan takut orang lain bergosip di belakangnya. Dengan bantuanmu, dia tidak akan tertekan oleh beban. Ya, bagaimana? Sudah kubilang aku akan membantumu. Sonia tersenyum kecil dan berkata, ayo, ini 200.000. Ivan tersenyum dan menawarkan 200.000 yang dia siapkan untuk Selena. Dia meletakkannya di atas meja. Uang ini adalah tanda penghargaan. Meskipun kamu tidak memiliki keputusan akhir dan tidak dapat menandatangani kontrak, aku masih akan membayarmu 10 juta sebagai tanda terima kasih begitu kita berhasil dalam masalah ini. 10 juta. Sonia dalam ekstasi. Dia berdiri. Sama-sama. Tuan Muda Taylor. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik dan membujuk manajer saya, dan membantu keluarga Anda menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Ngomong-ngomong, Anda harus menyiapkan 3 salinan berbeda, kontrak. Saya khawatir dia akan menolak jika margin keuntungan tidak memuaskan. Tidak masalah, aku akan menyelesaikannya. Ivan bangkit dan segera pergi. Sonia menutup pintu kantornya tepat setelah Ivan pergi. Dia meletakkan 200.000 di atas meja ke dalam tas selempangnya dan akhirnya santai. Saya belum pernah melakukan hal seperti ini dan saya tidak tahu bahwa saya akan mendapatkan tawaran sebesar itu. Ketika ini selesai, saya akan mendapat 10 juta. Dia kemudian menghela nafas dan melanjutkan. Sayang sekali saya bukan manajernya. Akan jauh lebih mudah jika saya manajernya. Ivan segera sampai di rumah dengan gembira di dalam mobilnya. Bagaimana, Ivan, apakah kamu berhasil? Begitu dia memasuki rumah, Theodore Taylor bertanya. Jangan khawatir, meskipun kami belum menandatangani kontrak, itu akan segera terjadi. Selena mengatakan bahwa dia perlu waktu untuk mempertimbangkan. Saya akan menulis ulang kontrak dan mengatur data untuk pengiriman di masa mendatang. Akan ada jadilah 3 kontrak. Satu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Yang kedua berdasarkan harga pasar. Dan yang ketiga dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Saya berencana menawarkan ketiganya untuk dia pilih. Ivan tersenyum dan berkata, begitu mereka mendengar bahwa kesuksesan sudah dekat. Kebahagiaan tertulis di wajah Theodore dan Tuan Tua Taylor. Itu sangat bagus. Bahkan jika kami menawarkan diskon berdasarkan harga normal kami masih akan mendapatkan keuntungan 5 hingga 600 juta. Jika Selena memperlakukan kami dengan baik dan mengizinkan kami menggunakan harga pasar, menghasilkan 800 juta won, menjadi masalah. Theodore sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Taylor akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Namun, Selena harus memahami keluarga kita dengan baik. Kenapa dia masih membutuhkan 3 proposal yang berbeda? Apakah ada persaingan dari pemasok lain?
Tuan Tua Taylor memahami makna yang mendasari kata-kata Ivan. Dia mengerutkan kening. Kita tidak bisa gegabah sebelum kontrak selesai. Ingat bagaimana kita kehilangan proyek sebelumnya dengan keluarga Wilson. Sudut mulut Ivan berkedut saat hal itu disebutkan. Itu benar-benar memalukan baginya. Jangan khawatir, kakek. Aku yakin kali ini, Selena ragu-ragu pada awalnya. Bagaimanapun, dia belum memiliki posisi yang stabil. Namun, aku yakin kita akan berhasil setelah dia mendengar bahwa ini adalah ide kakek. Ivan tersenyum. Dia percaya bahwa masalah ini akan mulus sesuai dengan rencananya. Apakah tidak ada pesaing lain yang menginginkan proyek itu? Tuan tua itu jelas khawatir. Ivan menjawab, kakek, jangan khawatir. Pemasok lain akan bergabung sebagai formalitas. Kami pasti akan mendapatkan kontrak. Pada saat yang sama, James dan keluarganya sedang mengobrol di ruang tamu rumah keluarga Drake. Saat mereka berbicara, kepala pelayan keluarga Drake masuk, Tuan. Sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Sesuatu yang besar. Apa yang terjadi? Ada banyak orang kuat di Eastfield, jadi bukan hal yang aneh jika hal-hal terjadi. James tersenyum acuh tak acuh dan berpikir itu cukup normal. Lebih dari 100 orang dari klan Dewa Naga meninggal tadi malam di gedung yang ditinggalkan. Kepala pelayan berbicara sambil berjalan ke depan. Apa? Begitu banyak yang mati? Tanya Drake. Putri kedua dari keluarga Drake tersentak saat dia terkejut. Itu normal bagi orang untuk mati karena kekuatan penyerang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Namun, biasanya hanya ada selusin kematian dan itu akan dianggap berita besar jika 100 orang meninggal. Kali ini, ada lebih dari itu dan mereka adalah orang-orang dari klan Dewa Naga. Bagaimanapun, klan itu kuat dan orang-orang tidak berani menyinggung mereka. Apa pernyataan resminya? James terdiam beberapa saat sebelum menanyakan detailnya. Tidak ada rincian tentang itu. Pernyataan resmi menyatakan bahwa itu adalah pertarungan antara dua pihak dan hanya itu. Kepala pelayan tersenyum pahit dan melanjutkan. Tapi, saya bertanya-tanya dan mengetahui bahwa situasinya sangat menakutkan. Selain itu, banyak orang menyebarkan berita tentang masalah ini dan semua orang tahu bahwa ini bukan pertarungan antara dua pihak. Jack, yang berdiri di belakang tanya, terdiam ketika mendengar ini. Seberapa menakutkan itu? Sangat menakutkan. Kepala pelayan melirik Jack sebelum melanjutkan. Pihak lain terlalu baik. Saya pikir tidak ada orang dari keluarga Drake yang cukup baik untuknya. Karena mayatnya semua orang dari klan Dewa Naga. Dari kelihatannya, sudah selesai oleh satu orang. Untuk satu orang membunuh begitu banyak. Orang ini pasti baik. Yang terpenting, tangan kanan Tuan Howard dari klan Dewa Naga, Scar, juga menjadi korban ini. Bekas luka sudah mati. James terkejut ketika mendengar bahwa Scar sudah mati. Orang ini pasti sangat baik. Apakah sudah dikonfirmasi bahwa dia pergi sendiri dan tidak dengan sekelompok orang? Ya, aku yakin itu. Kepala pelayan segera mengangguk dan berkata, orang-orang dari klan Dewa Naga selalu melakukan perbuatan buruk. Sekarang, banyak orang di Eastfield memuji pahlawan yang menyingkirkan orang jahat untuk rakyat jelata. Aku benar-benar ingin melihat siapa pahlawan ini dengan mataku sendiri. Mata Tanya berbinar dan berkata dengan penuh kekaguman. Dia pasti baik. Timothy tersenyum ketika dia memandang Jack dan berkata, aku ingin tahu siapa yang akan menang jika pengawal kita yang seharga 20 juta dolar bertarung dengan yang disebut pahlawan ini. Jelas bahwa Timothy tidak sepenuhnya menerima Jack dan mengira ayahnya telah melebih-lebihkan kemampuan Jack. Dia mencoba memiliki harapan agar Jack menjadi baik-baik saja. Tetapi dia pikir Jack hanya orang biasa setelah bertemu dengannya. Dia selalu merasa bahwa alih-alih Jack, mengapa tidak menyenangkan Dewa Perang dengan kekayaan keluarganya. Ayahnya jelas menuju ke arah yang salah. Ya, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Aku penasaran karena kamu telah mengalahkan Harvey. Tanya tiba-tiba tertarik. Dia memandang Jack dengan penuh kerinduan dan bertanya. Jack merasa malu. Mereka mempersulitnya ketika mereka memintanya untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Aku perlu bertemu dengannya untuk memberimu jawaban. Aku pasti akan membandingkan catatan dengannya saat kita bertemu. Jack memikirkannya dan menjawab dengan serius. Kamu mengatakan ini. Jangan menolak jika aku menemukan orang ini. Lagi pula, aku ingin tahu kemampuanmu yang sebenarnya dari pertarunganmu dengannya. Timotius tersenyum dan berkata, ponsel Jack berdering pada saat ini. Dia mengerutkan kening setelah melihatnya. Magang wanita muncul sebagai ide penelepon. Jack terdiam karena dia tidak tahu mengapa Lana, satu-satunya murid perempuannya, akan mencarinya saat ini. Maaf, saya harus menerima telepon ini. Setelah tersenyum malu-malu, Jack minta diri.
Pemuda ini benar-benar sibuk. James tersenyum saat melihat Jack pergi. Dia baru saja tiba dan ingin pergi untuk panggilan telepon. Wajah Timotius menjadi gelap. Dia melihat saat Jack berjalan menuju pintu masuk. Bagaimana mungkin? Bukankah ini hari kedua dia bekerja? Kepala pelayan bingung dan mengejar Jack. Setelah beberapa saat, dia berlari kembali dan berkata sambil terengah-engah. Bukankah pengawal ini terlalu banyak? Dia baru di sini kurang dari 10 menit dan pergi. Dia benar-benar membuatku marah. 20 juta adalah uang yang sangat mudah baginya. Tanya, kenapa kamu setuju dengan permintaannya 20 juta? Kenapa kamu tidak bernegosiasi? Lihat dia. Apakah dia sangat berharga? Timothy memandang adiknya dengan tidak sabar. Kurasa dia terlalu arogan dan dia bahkan tidak bertingkah seperti pengawal. Apa dia tahu kalau dia berutang budi pada kita? Lagi pula dia hanya seorang pegawai. Tanya menundukkan kepalanya karena malu. Ayah berkata bahwa kita harus menyenangkan Jack. Aku memikirkannya dan berpikir itu adalah kesempatan bagus untuk melakukannya. Bagaimanapun, 20 juta adalah sepotong kue untuk keluarga Drake. Dia mengatakan bahwa 20 juta adalah minimum dan itu jelas bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana saya bisa bernegosiasi dalam keadaan seperti itu? Dia mungkin hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Siapa yang tahu kamu begitu bodoh untuk menawarkan 20 juta? Dia mungkin menerima tawaran itu dengan harga 10 juta. Timotius melanjutkan. Jangan khawatir. James melambaikan tangannya pada saat ini dan berkata, jangan pelit. Itu hanya gaji bulanan 20 juta. Keluarga Drake dapat membayar bahkan jika ada lebih banyak. Saya percaya pada intuisi saya. Anak muda ini mungkin seorang dewa perang. Bahkan jika bukan, dia pasti akan menjadi seorang marsal. Jika itu masalahnya, gaji 20 juta benar-benar rendah. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.